Hai sahabat, kita lanjutkan saja yuk cerita nikah kilatnya. Tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Yang belum subscribe dan tekan tombol notifikasinya biar tidak pernah ketinggalan cerita selanjutnya. Yuk kita lanjutkan saja bab kedua dengan judul Menikah Denganku. Nona, panggil Ethan. Gadis itu mendongak, menatap Ethan. Iya? Tanya gadis itu. Ada yang bisa saya bantu? Tanya gadis itu sambil beranjak berdiri. Menikahlah denganku, kata Ethan. Membuat gadis itu memandangnya. Gadis itu bernama Ralin menatap tajam Ethan, kemudian tertawa. Haha, Anda bercanda tuan? Tanya Ralin tidak percaya. Saya serius. Menikahlah denganku, kata Ethan lagi. Apa Anda temannya ODGJ tadi? Kenal kagak ngajak nikah? Lagian ngajak nikah seperti orang ngajak main saja. Gerutu Ralin dan bersiap pergi. Bukannya Anda yang temannya ODGJ tadi? Sudah tahu tas di tangan malah diberikan lagi, kata Ethan membuat Ralin melotot dan berhenti. Ralin berbalik menghadap Ethan. Anggap saja saya tadi beramal, katanya dan berbalik untuk pergi. Ralin mengurutkan keningnya saat tadi mengatakan beramal. Beramal? Kos aja belum bayar. Beramal pada ODGJ lagi, gumam Ralin. Ethan yang mendengar itu hanya bisa tersenyum. Bagaimana? Mau menikah denganku? Tanya Ethan. Ralin pura-pura tidak mendengar dan terus saja jalan meninggalkan Ethan. Tunggu, pinta Ethan dan mengejar Ralin. Apalagi? Tanya Ralin kesal. Tawaranku gimana? Tanya Ethan. Ralin menghela nafasnya. Dengar ya tuan, saya tidak kenal siapa Anda. Itu yang pertama. Kedua, Anda juga tidak tahu siapa saya. Ketiga, Anda ujuk-ujuk mengajak nikah saya, seperti Anda mengajak saya pergi saja. Ingat ya tuan, menikah itu sakral, bukan mainan, kata Ralin dan pergi. Tunggu, pinta Ethan lagi. Aku Ethan dan ingin sekali memperistrimu, kata Ethan membuat Ralin berhenti. Ralin yang sudah kesal dari tadi kini semakin kesal karena ulah Ethan. Jawaban saya tetap sama, tidak. Ralin berbalik untuk pergi, tapi berhenti dan menghadap Ethan lagi. Jangan ikuti saya lagi, pinta Ralin. Ethan yang sudah putus asa kembali menghentikan Ralin dengan cara menggendongnya di pundaknya, sehingga membuat buku-buku Ralin berhamburan jatuh. Woi, apa-apaan ini? Apa yang Anda lakukan, tuan? Saya tidak punya orang tua yang akan menebus saya jika Anda ingin menculik saya, kata Ralin memberontak. Ethan hanya diam saja. Tujuannya membawa gadis ini ke mobilnya dan membawanya untuk bertemu ayahnya. Sampai di mobilnya, Ethan menurunkan Ralin. Ralin memandang Ethan tajam. Apa maksud Anda? Gendong-gendong anak perawan orang, marah Ralin. Perawan? Benarkah? Tanya Ethan, seolah tidak percaya dengan gadis di depannya. Ralin yang sudah menahan marah dari tadi ingin memukul orang yang di depannya ini. Hei, jaga ya omongan Anda. Saya ini masih ting-ting ya, kata Ralin sambil mengangkat dagunya sombong. Ethan melengos tidak percaya. Tidak percaya? Katanya sambil menatap Ralin dari atas sampai bawah dengan pandangan menilai. Terserah, percaya atau tidak bukan urusan saya, kata Ralin dan beranjak pergi. Emang dia peduli pria di depannya ini percaya atau tidak? Kenal saja tidak. Tapi dengan cepat Ethan mencegahnya.
Aku perlu bukti kalau kau masih perawan, kata Ethan sambil tersenyum tipis. Ralin pun tersenyum. Ah, saya tahu permainan Anda, Tuan, kata Ralin. Senyum tipis Ethan hilang. Dari mana gadis ini tahu? Batin Ethan. Setelah 5 langkah, Ralin meninggalkannya. Oh, takut ya? Jadi benar dong, kamu sudah... Suara Ethan terdengar, membuat Ralin berhenti dan membalikkan badannya menghadap Ethan. Ia melihat Ethan tersenyum miring. Siapa sih Anda? Dan kenapa Anda bisa menuduh saya seperti itu? Kata Ralin capek. Kalau gitu buktikan dong, kata Ethan. Ralin menghela nafas lelah. Debat dengan orang seperti pria di depannya. Oke, baiklah. Saya akan buktikan. Saya akan datang ke rumah sakit dan periksa, kata Ralin. Tidak. Hasil rumah sakit bisa saja direkayasa. Bisa saja kamu membayar untuk hasil itu, kata Ethan membuat Ralin melotot. Benar ya? Anda benar-benar teman ODGJ tadi. Gimana saya membayar hasil itu? Uang kos 3 bulan saja belum aku bayar. Uang semester juga belum aku bayar, kata Ralin. Terus bagaimana? Jangan mempermainkan saya ya, Ralin kesal. Biar aku saja yang buktikan, kata Ethan. Caranya? Tanya Ralin. Menikah denganku, kata Ethan lagi. Ralin baru sadar, dari tadi tujuan orang di depannya ini adalah mengajaknya menikah. Apa yang saya akan dapatkan jika dugaan Anda salah? Tanya Ralin. Apa saja yang kamu mau? Kata Ethan. Apa saja yang saya mau? Tanya Ralin lagi. Ya apapun, jawabnya. Cerai setelah kita nikah, kata Ralin. Membuat Ethan melotot tidak percaya apa yang Ralin katakan. Ya elah Nona, kita nikah aja belum udah minta cerai. Yang benar saja, kata Ethan sambil membuka mobil untuk Ralin. Saat Ethan ingin menjalankan mobilnya, Ralin mencegahnya. Apalagi, aku tidak punya banyak waktu, kata Ethan yang sedikit kesal sekarang. Ralin menunjuk arah di mana Ralin tadi menjatuhkan buku-bukunya. Karena kaget saat Ethan tiba-tiba menggendongnya. Buku-bukuku, kata Ralin. Itu masa depan saya, lanjutnya. Ethan menghela nafas dan keluar dari mobil untuk mengambil buku-buku Ralin. Setelah mengambil buku dan meletakkan di jok belakang, Ethan segera menjalankan mobilnya. Tunggu! Ralin panik. Apalagi? Aku tidak punya banyak waktu. Diam dan ikut saja, nanti kamu akan tahu, kata Ethan. Ralin diam dan berpikir. Dia memang perawan. Apa dia akan benar-benar menjadi janda setelah ini? Sampai di rumah sakit, Ethan segera membuka pintu mobil untuk Ralin dan mengajaknya masuk ke dalam. Tunggu. Ralin berhenti, membuat Ethan kesal. Kenapa Tuan mengajak saya ke rumah sakit? Tanya Ralin. Ethan diam tanpa menjawab Ralin. Entah kenapa hatinya tiba-tiba merasa tidak enak. Ethan menggandeng Ralin masuk ke dalam, di mana ayahnya dirawat. Ethan melihat semua keluarganya berada di luar, rawat inap ayahnya. Bunda, panggil Ethan. Ethan, panggil bundanya sambil memeluk Ethan. Sampai gandengan tangan Ethan terlepas. Ayahmu semakin kritis, kata bundanya. Apa yang terjadi, Bun? Tanya Ethan. Ayahmu menanyakanmu, tapi tiba-tiba kondisinya drop, kata bundanya. Saat mata tuanya menatap gadis di belakang Ethan, bundanya melepas pelukannya. Siapa gadis cantik ini, Ethan? Tanya bundanya sambil mendekati Ralin. Ethan menoleh ke belakang. Dia calon istri Ethan, Bun, kata Ethan.
"Siapa namanya?" tanya bundanya. Dan Ethan diam. Dia lupa, tidak menanyakan nama gadis yang dibawa tadi. "Kak Ralin, Tante." "Panggil saja Ralin," sahut Ralin, mengenalkan dirinya sambil menyalami tangan bundanya Ethan. Ralin tahu, Ethan tidak tahu namanya. Bundanya menatap Ethan dengan tatapan bertanya. "Nanti Ethan akan jelasin semuanya pada Bunda," kata Ethan. Apa yang terjadi ya sama ayahnya Ethan? Saksikan terus ya kelanjutannya. Tetap di channel Novidiana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.